Motif Pak Sutri di Makassar siksa dan ruda paksa karyawannya. Polisi menetapkan pasangan suami istri berinisial K, 24 tahun, dan A, 39 tahun, sebagai tersangka setelah melakukan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap karyawannya sendiri, KA, 22. Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana mengatakan bahwa aksi keji ini berawal saat A curiga bahwa K telah berselingkuh dengan KA. Si istri curiga sama suaminya. Ini kan istri sama suami usianya bedanya jauh. Mereka punya usaha, di tempat usahanya itu ada karyawannya perempuan. Sehingga ada dugaan berdasarkan informasi bahwa si suaminya selingkuh sama si karyawan, ucap Arya saat konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Senin, 5 Januari 2026. A pun meminta penjelasan terkait informasi perselingkuhan itu kepada KA dengan cara menyiksa karyawannya tersebut. KA disekap oleh A. Setelah sekian lama menyiksa KA, pelaku pun memaksa korban untuk berhubungan badan dengan sang suami sambil direkam dengan ponsel. Jadi setelah dipukuli, tidak mau ngaku, dimintalah suaminya untuk berhubungan badan kepada si korban. Korban kan sudah nggak mau, tapi tetap dipaksa. Itu dilakukan bahkan 2 kali divideokan, ucap Arya. Video itu, kata Arya, dijadikan A sebagai pegangan bukti atas kecurigaan perselingkuhan tersebut. Memang videonya tidak diedarkan. Memang dijadikan bukti sama dia. Itu untuk membuktikan kalau dia selingkuh atau enggak, tapi kan cara membuktikannya salah, ungkap Arya. Kedua tersangka pun dikenakan pasal 6 huruf B dan C Yungto pasal 14 ayat 1 huruf A, ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah, tutup Arya. Sebelumnya, seorang wanita berinisial KA, 22 tahun, yang merupakan karyawan warung makan melapor ke polisi usai diduga jadi korban kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan majikannya sendiri. Peristiwa miris dialami KA itu terjadi di kediaman majikannya yang terletak di salah satu kompleks perumahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Jumat, 2 Januari 2026. Pendamping hukum korban, yakni Alita Karen menyampaikan, peristiwa miris itu bermula saat korban diajak oleh pelaku A ke rumahnya. Sesampainya di sana, korban malah mendapatkan penyiksaan hingga dipaksa bersetubuh dengan K yang tidak lain merupakan suami A sendiri. Aksi itu bahkan direkam menggunakan ponsel. Keduanya adalah bos pengusaha warung nasi kuning tempat korban K bekerja. Sang suami berinisial SK, 24, dan istrinya SM, 39. Pak Sutri itu ditetapkan tersangka oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak, PPA. Satreskrim Polrestabes Makassar, setelah korban melapor pada Sabtu, 3 Januari 2026. Penetapan tersangka bos nasi kuning yang memiliki 10 warung itu, diumumkan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana. Arya didampingi Kasatreskrim AKBP Devi Sujana dan Kasih Propam Kompol Ramli serta Kasih Humas Kompol Wahidudin, konferensi pers di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Wajo, Makassar, Senin, 5 Januari 2026. Arya menjelaskan, kasus itu bermula saat sang istri pelaku, SM curiga suaminya SK ada hubungan gelap dengan sang karyawati korban K. Jadi kronologi singkatnya kurang lebihnya bahwa si istri menduga bahwa si suami ada hubungan dengan karyawannya, kata Arya. Kecurigaan SM itu, lanjut Arya, membuat dirinya memaksa korban K dan suaminya SK masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, SM menginterogasi K dan memaksa untuk mengaku. Sehingga atas dasar itu si karyawan diminta untuk masuk ke kamar bersama dengan suami juga, lalu dilepas pakaiannya dan diminta untuk berhubungan badan, lalu direkam, sambungnya. Saat dimintai melakukan hubungan badan dengan SK, korban K, kata Arya, terus berontak menolak. Namun, K terus disiksa oleh sang majikan hingga aksi asusila itu terjadi. Sebelumnya juga disiksa ya, disuruh mengaku, dipukuli dulu, ditendang dulu gitu ya, lalu dipaksa untuk berhubungan badan, ungkap Arya. Jadi korban ini selain juga dia mengalami penganiayaan, juga mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh si suami dari suami istri ini ya, jadi mereka berdua yang bekerja sama, sambungnya. Adapun motif SM merekam aksi asusila suaminya SK dengan korban K, kata Arya untuk dijadikan bukti penguat dugaannya. Barang buktinya ini ada rekaman video yang kami dapatkan juga ya, ini menjadi bukti persetubuhan antara tersangka dengan korban, bebernya. Akibat perbuatannya bos nasi kuning dengan 10 warung di Kota Makassar itu,
Polisi menetapkannya sebagai tersangka. Penerapan pasalnya kami kenakan di pasal 6 huruf B, huruf C Yungto pasal 14 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, terang Arya. Dipidana pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, nasib memilukan dialami karyawati 22 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diduga menjadi korban ruda paksa di warung nasi kuning tempatnya bekerja. Terduga pelaku bukan orang lain, melainkan majikannya sendiri. Peristiwa itu terjadi di wilayah Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Dan resmi dilaporkan ke SPKT Polrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Wajo, Sabtu, 3 Januari 2026, kemarin. Korban melapor ke polisi didampingi Sekretaris Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan, YPMP, Alita Karen. Alita menjelaskan, dirinya mendampingi kasus dugaan ruda paksa itu setelah menerima laporan dari keluarga korban. Kan ada keluarga korban menghubungi kami kalau adiknya tidak pulang dari kemarin. Dia pamit kerja tapi tidak pulang, kata dikonfirmasi Tribun, lewat pesan WhatsApp, Minggu, 4 Januari 2026. Keluarga korban, lanjut Alita, juga mendapat pesan dari korban pada Jumat, 2 Januari 2025, pukul 3 WITA, bahwa korban dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kemudian setelah itu nya mati, kata Alita. Atas dasar itu, Alita pun berusaha menghubungi nomor korban. Upaya itu baru berhasil pada pukul 07.00 WITA, atau 4 jam setelah keluarga korban mendapat pesan kurang baik dari korban. Dalam sambungan telepon itu, korban kepada Alita mengaku dipaksa korban hanya bilang dia disekap kemudian dia disuruh bersetubuh sama bos perempuannya karena dia dianggap berselingkuh sama suaminya, ungkapnya. Mendapat pengakuan korban yang dipaksa bersetubuh dengan majikannya, Alita pun mendatangi korban. Setibanya di rumah majikan korban, Alita mengajak korban melapor ke Polrestabes Makassar. Namun, korban diduga tertekan sempat mengatakan persoalan tersebut telah selesai karena takut tidak diizinkan kembali bekerja. Setelah peristiwa itu, korban dibawa kembali ke tempat jualan. Alita kemudian meminta korban segera melapor ke Polrestabes Makassar dan mendampinginya secara langsung. Setelah tiba di SPKT Polrestabes Makassar, akhirnya terungkap fakta lebih memilukan yang diungkapkan korban depan polisi. Korban mengaku dipaksa kembali melakukan hubungan seksual, kali ini oleh suami pelaku, dan peristiwa tersebut direkam oleh istri pelaku sebanyak 2 kali. Rekam korban sendiri diketahui telah bekerja sekitar 3 bulan di tempat tersebut. Durasi jam kerjanya terbilang cukup panjang, dari pukul 19 malam hingga pukul 12 siang. Dari hasil kerja itu, korban hanya menerima upah Rp60.000 per hari. Selama bekerja, korban membantah memiliki hubungan pacaran dengan suami pelaku. Korban bilang tidak pernah pacaran. Relasinya hanya sebatas ciuman, itu pun terjadi karena relasi kuasa antara bos dan pekerja, bebernya. Terkait rekaman video, Alita menduga kuat rekaman tersebut berpotensi digunakan sebagai alat ancaman. Korban